Nah, pertanyaannya apakah setelah mati kita amal ibadahnya terhenti atau tidak? Tidak. Ada 3 amal yang selalu berjalan ketika walaupun si yang bersangkutan sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan kita orang hijrah, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait kenapa kita hidup di dunia ini. Teman-teman pasti berpikir kalau mau mencari kerja di tempat yang seperti apa. Pasti banyak alasannya. Mungkin karena gajinya besar, makanya mau kerja di situ, atau mungkin karena tempatnya ternama, tempatnya keren, makanya teman-teman mau kerja di situ. Atau mungkin karena di situ teman-teman banyak yang teman-teman kenal, makanya pilih tempat itu. Itu alasan-alasan, maksudnya kita tahu kenapa kita berada di situ. Nah, sekarang teman-teman berpikir kembali. Teman-teman sudah tahu kan tidak alasannya kenapa teman-teman bisa hidup di dunia ini? Kira-kira dari mana asal usulnya? Apakah tiba-tiba langsung dari langit langsung turun ke bawah terus jadi orang, atau dari bagaimana? Teman-teman pernah berpikir kan tidak? Kalau teman-teman belum terpikirkan hal-hal tersebut, nah sekarang saya akan share sedikit jawaban kenapa teman-teman bisa berada di dunia ini dan untuk apa dan mau kemana. Yang pertama, teman-teman itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan melalui pembuahan mulai dari titik air yang kita sebut dengan sperma, bertemu dengan sel telur, kemudian dia berkembang menjadi janin di dalam rahim selama 9 bulan kurang lebih, kemudian terlahir, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa. Itu semua penuh proses. Nah, itu yang kita sebut proses alamiah yang sudah Allah takdirkan kepada setiap manusia. Jadi semua prosesnya dilalui itu, ya. Kemudian setelah itu untuk apa? Setelah kita sudah besar, kita baru sadar. Waktu kecil mungkin kita tidak pernah berpikir, karena memang waktu kecil kita ibaratnya belum sadar lah ya. Kita hanya menikmati kita punya dunia anak-anak saja. Sekarang kalau dewasa, masa mau sama kayak anak-anak? Jadi teman-teman harus bisa berpikir. Nah, kalau sudah dewasa, tujuannya buat apa? Nah, teman-teman, tujuannya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bentuk ibadahnya seperti apa? Apa hanya sholat? Apa hanya puasa? Apa hanya zakat saja? Atau berhaji sudah cukup? Tidak. Ternyata banyak yang bisa kita lakukan dan itu terhitung sebagai nilai ibadah. Misalkan berinteraksi sesama manusia punya adab-adab, tidak boleh berbicara kasar, punya adab, itu juga ibadah. Terus kemudian menolong orang lain yang sudah susah, misalkan yang butuh sesuatu kita bantu, walaupun itu mungkin kita hanya bisa bantu senyuman saja, itu juga ibadah. Ya, kalau kita nggak punya apa-apa, kita bantu senyum saja, teman-teman mungkin senang lihat kita punya wajah ceria, itu sudah membantu. Itu terhitung ibadah. Jadi banyak ibadah-ibadah yang lain selain ibadah-ibadah yang mendasar tadi. Nah, kan ada, kalau kita bagi lagi ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Ataupun begini, simpelnya begini, teman-teman punya tugas, misalkan dari orang tua disuruh kuliah, itu juga ibadah. Kalau kita kuliah itu terhitung ibadah. Kalau kita niatkan itu untuk ibadah, kita tergantung niatnya saja sebenarnya. Kemudian untuk apa? Setelah kita melakukan semua itu, semua aktivitas ibadah yang kita lakukan itu untuk apa? Nanti itu untuk bekal kita setelah kita nanti meninggal. Ya, jadi setelah kita meninggal, yang tersisa hanya amal ibadah saja. Ya, amal ibadah bisa dari setiap aktivitas selama kita hidup yang kita lakukan tadi itu terhitung ibadah. Nah, itu bekal kita. Nah, pertanyaannya apakah setelah mati kita amal ibadahnya terhenti atau tidak? Tidak. Ada 3 amal yang selalu berjalan ketika walaupun si yang bersangkutan sudah meninggal. Pertama, ilmu yang bermanfaat, kemudian amal jariah, kemudian anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu pahalanya akan terus mengalir. Nah, itu 3 hal yang teman-teman harus tahu, ya, sehingga setiap aktivitas teman-teman semuanya ketika hidup di dunia itu punya batasan-batasan dan tidak sembarangan, ya. Sebenarnya simpel saja, teman-teman bisa lakukan itu dengan mudah kapan saja dan di mana saja, ya. Oke. Selebihnya teman-teman kalau mau cari tahu lebih dalam lagi, silakan ikut kajian-kajian, bisa online, bisa offline. Banyak yang bertebaran di sosial media, teman-teman bisa ikuti. Ya, hanya 15 menit, 30 menit, tidak terlalu lama, ya. Yang penting ada ilmu yang kita bisa dapatkan.
Oke kawan-kawan kita orang hijrah, itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko hijrah, ko mantap.